kasih Bapa yang baik. Dalam setiap langkah kami mau muliakan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu, Tuhan yang haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan setiap waktu yang Tuhan beri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus ku dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya,
dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita terus merenungkan bagaimana suatu kehidupan yang betul-betul fulfilling divine destiny. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah betul-betul a man of destiny. Seorang yang betul-betul fulfilling divine destiny. Dan bahkan kalau hari-hari ini kita mempersiapkan diri untuk memperingati Paskah, kematian Yesus di atas salib, korban Yesus di atas salib. Ini menunjukkan bagaimana Yesus betul-betul fulfilling the divine destiny. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk suatu destiny yang jelas, yaitu tujuannya menyelamatkan manusia. Dan semua proses itu harus dilalui oleh Yesus. Nah, pagi hari ini kita akan lihat apa sebetulnya yang Yesus ungkapkan dalam fulfilling divine destiny itu. Ya, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai di sini pembacaan kita. Yesus menekankan di sini mengenai kasih. Greatest love. Kasih yang terbesar. Tidak ada kasih yang lebih besar. No greater love. Jadi Yesus menjelaskan mengenai the greatest love, kasih yang terbesar, yaitu kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertama-tama di sini kita bisa melihat bahwa pijakan Yesus untuk melangkah di koridor divine destiny, to fulfill, untuk menggenapi fulfilling divine destiny, adalah kasih. Pijakan Yesus dalam hal ini adalah kasih, sehingga dia bisa melangkah di dalam jalur rencana Allah itu, di dalam koridor divine destiny tersebut. Kita lihat ternyata ada
beberapa pijakan bagi Yesus sehingga dia bisa berhasil untuk fulfilling divine destiny itu. Antara lain kita bisa lihat itu dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-34. Ayat tema kita, theme verse kita, yaitu yang sudah kita bicarakan beberapa saat lamanya tahun ini, sejak awal tahun, dikatakan kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, di sini kita lihat, kalau tadi pijakan Yesus adalah kasih untuk melangkah. Nah, dalam pasal 4 ayat 34 ini, Injil Yohanes mencatat bahwa Yesus punya pijakan, yaitu makanan di sini. Bukan berarti menginjak makanan, bukan. Tapi suatu patokan, suatu pegangan untuk bisa melangkah di jalur rencana Allah. Jadi tadi ada kasih. Di sini ada pijakan lagi, makanan. Artinya apa? Ini merupakan sesuatu yang amat sangat penting yang Yesus ungkapkan, contohkan untuk bisa memenuhi, menggenapi rencana Allah dalam jalan kehidupan ini. Tadi ada kasih. Nah, Yesus juga mengungkapkan ini makanan, karena makanan itu sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia, tidak bisa dihindari. Orang boleh mungkin nggak belajar, tidak bekerja, tidak sekolah, dan sebagainya mungkin. Ya tentunya ada konsekuensi yang terjadi, yang harus ditanggung. Nggak mau sekolah ya nggak pinter, itu aja. Nggak mau belajar ya nggak ngerti apa-apa. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan seterusnya. Tetapi kalau tidak makan, tamat, mati. Itulah sebabnya Yesus betul-betul menekankan mengenai makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi sesuatu yang sangat vital itu loh dipakai Yesus sebagai pijakan. Sehingga dengan demikian Dia tidak akan menyimpang ke sana kemari. Ketika menghadapi apapun, ini penting. Aku harus melakukan kehendak Dia mengutus aku. Ini adalah divine destiny. Itu adalah destiniku. Aku harus melangkah di sini. Nah, yang tadi kita lihat kasih. Ada banyak hal yang bisa membuat distraction atau membuat seseorang itu mengambil jalan pintas atau penyimpangan, menyimpang dari jalur yang seharusnya atau jalur atau koridor destininya ini. Tetapi ketika dia berpijak pada yang disebut kasih, maka dia tidak akan pernah goyah, tidak akan pernah menyimpang ke sana kemari. Suatu contoh, ada seorang suami mungkin mengalami suatu guncangan dalam kehidupan pernikahannya. Mungkin istrinya sakit lah, atau istrinya kenapa dan seterusnya.
Atau sebaliknya, seorang istri yang mengalami guncangan juga dalam kehidupan rumah tangganya. Mungkin suaminya sakit, tidak bisa cari duit lah, nggak bisa bekerja, dan seterusnya. Maka akan ada banyak hal muncul yang kemudian dianggap sebagai ide. Misalnya, cari pria lain lah yang mungkin bisa nyeport dia, tentunya dengan imbalan-imbalan tertentu. Atau si suami ini cari wanita lain lah yang mungkin bisa memberikan kesenangan kepada dia, kepuasan, dan sebagainya. Tetapi ketika dia ingat bahwa dia itu pijakannya adalah kasih, dia tidak akan pernah menyimpang ke sana kemari. Mungkin ada pria lain mendekati si istri ini yang mungkin relatif masih cukup menarik secara fisik. Dan dia mengatakan, oke, kalau perlu apa-apa, aku siap bantu, keuangan dan sebagainya. Tapi yang penting, ya kamu sama aku aja. Walaupun tidak resmi, tidak apa-apa, pokoknya kita bisa seneng-seneng lah. Berdua, toh suamimu sakit dan seterusnya. Kalau seorang istri yang berpijak pada kasih, dia tidak akan gubris semuanya itu. Sekalipun dia menghadapi banyak pergumulan dalam kehidupannya, dia tetap mengasihi. Nah, dengan ini, pijakan seperti ini, dia akan bisa melangkah di dalam jalur destininya untuk fulfilling divine destiny. Karena Allah tidak pernah memberikan destiny bahwa dia itu untuk kawin cerai ke sana kemari dan seterusnya, punya pria lain dan sebagainya. Sama sekali tidak. Satu suami ya satu suami. Sebaliknya suami juga begitu. Dia tidak akan gubris yang lain-lain. Karena dia pijakannya adalah kasih. Sehingga dia bisa berjalan di dalam koridor destiny Tuhan. Untuk menggenapi rencana Allah. Dia akan tetap hidup setia bersama dengan istrinya. Sekalipun istrinya mungkin sedang dalam pergumulan dan sebagainya. Jadi kasih itu merupakan pijakan seperti yang Yesus lakukan untuk bisa melangkah di dalam jalur rencana Allah, di dalam koridor destiny Tuhan ini. Itu sebabnya tadi Yesus katakan, no greater love, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, dalam hal ini kita harus punya catatan. Kasih yang memberikan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Ini adalah kasihnya Yesus. Ini adalah pernyataan Yesus tentang dirinya yang fulfilling divine destiny. Karena kita tahu bahwa destiny-nya adalah bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Harus berkorban untuk menanggung hukuman dosa manusia. Demi supaya manusia diselamatkan. Dan tadi dikatakan ini adalah makananku untuk taat pada kehendaknya. Untuk fulfilling divine destiny itu. Jadi ini adalah kasih Yesus. Ini bukan, kita harus hati-hati. Bukan kasih yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Saya tak mati untuk teman saya lah. Bukan itu. Ini konteksnya adalah, coba kita baca lagi ya.
Tadi ayat 13, sekarang ayat berikutnya, yaitu ayat 14. Yesus katakan begini, kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, jadi ayat ini adalah sesuatu yang berhubungan erat sekali dengan Yesus. Dan kita tidak boleh secara serampangan mencomot ayat Alkitab lalu, oh ya kita harus mati buat sahabat kita. Tunggu dulu, ini konteksnya adalah kasih Yesus. Kasih yang sangat besar. The greatest love. The greatest love. Bukan kasih yang sembarangan. Tapi kasih Yesus, the greatest love, yang dipersembahkan untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita tahu bagaimana Yesus rela berkorban, menderita di atas kayu salib, bahkan mati untuk menanggung hukuman dosa kita semuanya, supaya setiap kita yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan oleh Yesus. Jadi ini adalah kasih Yesus. Dan lagi kalau kita lihat ayat 15 dalam konteksnya, dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, jadi ini berbicara mengenai diri Yesus. Dengan His greatest love-nya, dengan kasih-Nya, yang no other greater love in the world. Yang tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Yesus itu. Ya, ini catatan yang harus kita pahami. Sebab seringkali ya kita secara asal-asalan nyomot ayat supaya kelihatan sok rohani. Bukan, kita harus memahami betul. Ini adalah kasih Yesus, itu adalah pijakan Yesus untuk fulfilling divine destiny-Nya. Kita tahu bagaimana Yesus menghadapi banyak pergumulan, tantangan, hambatan, dan sebagainya. Untuk Yesus sampai di kayu salib aja, hambatannya luar biasa. Tapi karena dia tetap berpijak pada kasih ini, dia terus melangkah, sampai everything has been done. Sampai semuanya terselesaikan, tergenapi. Nah, jadi saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah seperti Dia, yang sangat mengasihi kita dan tidak menyimpang ke sana kemari. Dia adalah betul-betul a man of destiny, yang betul-betul fulfilling divine destiny. Dan ternyata kita lihat tadi sudah bahwa Yesus juga punya pijakan, artinya pegangan yang teguh kuat, landasan yang kuat, yaitu bahwa fulfilling divine destiny dengan melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaannya, tugas-tugas yang diberikan oleh Dia, itu sebagai makanan, sesuatu yang vital. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau Yesus bisa berhasil fulfilling divine destiny karena ada landasan, dasar yang kuat, yaitu dasar kasih-Nya
yang sangat besar. Dan dia memahami betul, menyadari betapa pentingnya fulfilling divine destiny ini. Dengan melakukan kehendak Bapa, seperti makanan yang sangat vital. Nah, dengan demikian Yesus tetap melangkah di dalam koridor destiny Allah itu. Puji Tuhan kalau hari-hari ini kita boleh memperingati kembali bagaimana Yesus sudah berkorban di atas salib. Mati ganti kita. Kita bersyukur memiliki a man of destiny. Seorang yang betul-betul fulfilling divine destiny. Nah, Tuhan ingin supaya kita betul-betul memahami hal ini. Mari fulfill our destiny. Yang Tuhan berikan divine destiny untuk kita. Mari kita genapi. Yaitu dengan taat dan setia kepada Dia. Berlandaskan kasih juga mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, aku akan mau taat, mau setia, mau berjalan di dalam koridor destiny Allah. Maka kita akan menjadi seorang yang betul-betul fulfilling divine destiny. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih. Biar Roh Kudus menuntun kami semua untuk selalu berjalan di dalam jalur divine destiny ini. Dan pada akhirnya akan kedapatan bahwa kami adalah seorang yang betul-betul fulfilling divine destiny. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Dan kuasa darah Yesus akan menjadi tanda perlindungan dalam kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa lain bisa menyentuh kami. Membuat kami berhasil berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.